cunt. The name's May. The hand of God, I call. Dalam video kali ini kami akan membahas film yang berjudul The Sea Beast, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Chris William, ditulis oleh Chris William dan Neil Benjamin. Film ini dibintangi oleh Karl Urban mengisi suara Jacob Holland, Charisse Angel Hathor mengisi suara Macy, Jared Harris mengisi suara Captain Crow, dan Marianne J. Baptiste mengisi suara Sarah Sharpe. Di panti asuhan, Macy menceritakan tentang Captain Crow dari buku yang berjudul The Tales of Captain Crow. Anak-anak yang lain berkumpul mendengarkan cerita Macy, sampai akhirnya ibu panti masuk dan menyuruh mereka semua tidur. Setelah ibu panti keluar dari ruangan, Macy kabur dari panti melalui jendela. Sedangkan di laut, Captain Crow beserta anak buahnya sedang berburu monster menggunakan kapal yang bernama Invincible. Captain Crow sedang memburu monster yang bernama Red Blaster, karena 30 tahun yang lalu Red Blaster telah membuat satu mata Captain Crow buta, dan sekarang ia ingin balas dendam. Captain Crow memiliki partner yang bernama Jacob dan Sarah. Tiba-tiba, anak buahnya memberitahu bahwa kapal pemburu lain sedang diserang. Jacob meminta Captain Crow untuk menolong kapal Jim Nicholbones, namun Captain Crow tetap ingin melanjutkan pemburuan. Setelah Jacob membusuknya, Captain Crow kemudian mau membantu, dan ia memerintahkan mengganti haluan. Dengan cepat, kapal Captain Crow melaju, kemudian memancing monster itu agar menjauh dari kapal Jim Nicholbones. Monster itu mengejar kapal Captain Crow. Captain Crow memerintahkan anak buahnya untuk bersiap berburu. Jacob bersiap dan memberi semangat pada para kru yang lain. Kapal itu menghadang laju monster, kemudian melepaskan tembakan dan pemanah. Monster itu terkena namun masih bisa bergerak. Monster itu melewati bawah kapal. Melihat hal itu, Jacob bergegas mengambil tombak dan berlari mendekati monster itu dan menancapkannya. Monster itu menyerang kapal dari bawah dan menyerang para awak kapal. Jacob dengan cepat menyelamatkan 3 kru yang dalam bahaya. Jacob melemparkan tombak mengenai monster itu dan membuat monster itu terjatuh ke laut. Tapi salah satu tentakelnya mengenai Jacob dan membuat Jacob terlempar ke laut. Jacob diserang monster itu, namun dia masih selamat dan ia mencoba melawan monster itu. Captain Crow mengambil tombak kemudian melompat ke arah monster itu dan melukainya. Monster itu tenggelam bersama dengan Captain Crow. Captain Crow memotong tanduk monster itu. Namun saat hendak naik, kaki Crow dijerat oleh monster itu dan membuatnya tenggelam. Saat terbangun, Captain Crow berada di atas kapal. Setelah sadar, Captain Crow kemudian melihat ke arah laut. Para kru menginformasikan kerusakan kapal, dan kapal harus diperbaiki dulu sebelum berburu kembali. Kapal itu akan diperbaiki di Tree Bridge. Kapten dengan lemas masuk ke dalam ruangan, sedangkan Jacob sedang diobati bersama kru yang lain. Di sana, para kru kecewa karena gagal memburu Red Blaster. Mendengar hal itu, Jacob memberi semangat pada yang lain. Tiba-tiba Sarah memberitahu Jacob bahwa Kapten memanggilnya. Jacob kemudian pergi ke ruangan Kapten. Kapten memuji saran Jacob untuk menyelamatkan kapal Jim Nicholbones. Kapten mulai khawatir dengan nasib kapalnya bila dia sudah tiada. Kapten kemudian menceritakan sedikit kisah lalunya, mengambil sebuah buku yang berisi tentang kisah kejayaan kakek, ayah, dan dirinya saat menjadi pemburu monster. Kapten Crow mengatakan setelah kisahnya selesai, yang akan melanjutkan adalah Jacob. Kapten dapat melihat semangat Jacob yang tak kunjung padam pada saat Kapten menyelamatkan Jacob kecil terapung di laut. Dia juga tahu bahwa Jacob akan menjadi kapten kapal Invincible. Mendengar hal itu, Jacob terpaku kemudian mengatakan kalau Kapten mewarisi kapal ini, dia akan menerimanya dengan senang hati. Kapal itu kemudian menuju kota. Para warga yang melihat kapal itu senang dan bergegas mendekatinya. Begitu juga Macy yang berusaha untuk bisa melihat lebih dekat. Para kru dan penduduk melakukan pesta di sebuah bar. Di sana semua bersenang dan bergembira. Sedangkan Macy hanya melihat dari luar. Saat melihat Jacob, Macy memperkenalkan dirinya kepada Jacob. Ia mengejar Jacob dan memberitahukan semua kisah yang dia ketahui tentang mereka. Diketahui bahwa orang tua Macy juga pemburu yang bekerja di kapal kerajaan dan meninggal lama. Macy menceritakan bahwa dirinya kabur dari panti asuhan dan tidak akan kembali ke sana. Ia berkeinginan menjadi awak kapal Jacob. Mendengar hal itu, Jacob terkejut dan Jacob tidak membolehkan Macy ikut dengannya karena masih anak-anak. Macy kekeh ingin ikut dan mengatakan bahwa Jacob dulu juga masih kecil saat menjadi kru. Ia juga memperlihatkan buku yang membuat cerita tentang Jacob. Jacob meminta Macy untuk pulang, namun Macy tidak mau, malah ingin berbicara dengan Captain Crow. Melihat Macy yang tetap bersikeras, akhirnya Jacob membawanya ke kereta kuda dan memintanya untuk mengantar Macy kembali. Pagi harinya, Jacob
Sarah dan Kapten Crow menemui Raja dan Ratu dan menyerahkan tanduk buruannya kepada mereka. Ratu menanyakan di mana tanduk Red Blaster. Ratu mendapat laporan dari Laksamana Hornaklot bahwa Kapten Crow melihat Red Blaster namun tidak mengejarnya karena sebuah prinsip. Laksamana Hornaklot mengatakan kerajaan tidak membayar untuk menaati sebuah prinsip, namun untuk menghabisi monster. Karena hal itu, kerajaan membuat kapal sendiri yang bernama Imperator. Sehingga era para pemburu akan berakhir dan kerajaan tidak lagi membayar pemburu. Kapten Crow mengatakan bahwa kapal itu terlalu berat, percuma menggunakan meriam permanen. Ditambah lagi kaptennya bodoh. Laksamana Hornaklot marah mendengar hal itu dan meminta Kapten Crow pergi. Menurut Kapten Crow, kapal itu tidak cocok untuk berburu dan hanya akan mengorbankan banyak nyawa. Begitu juga Laksamana tidak cocok berburu. Kapten Crow marah karena mereka mempertaruhkan nyawa selagi yang lain bersembunyi di balik tembok. Dan mengapa penghuni kerajaan pengecut? Ratu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kapten Crow dan yang lainnya pergi dari situ. Saat suasana mulai memanas, Jacob menghentikan mereka dan mengatakan bahwa Kapten terkenal mudah marah. Tapi bakat buruannya sudah banyak membantu kerajaan dan meyakinkan bahwa dunia masih membutuhkan pemburu. Jacob meminta kesempatan untuk menangkap Red Blaster dan memberi penawaran jika mereka yang mendapatkan Red Blaster, kerjasama berlanjut. Namun kalau kapal kerajaan mendapatkannya, kapal Inevitable siap dirusak dan diluakkan, dan era pemburu berakhir. Laksamana Hornaklot menerima tawaran itu. Kapten Crow kembali berlayar mencari Red Blaster. Mereka membuat rencana, rute, dan persiapan perlengkapan. Sebelum berburu, Kapten Crow memberi semangat kepada para kru. Lalu mereka mengadakan pesta di kapal. Saat hendak membuka galon minum, di salah satu galon terdengar suara. Jacob berusaha membuka dan ternyata yang ada di situ adalah Macy. Oleh Jacob, Macy akan diturunkan di kota terdekat. Namun saat Kapten Crow bertemu dengan Macy memperkenalkan diri dan menceritakan tentang Kapten Crow yang dia ketahui. Kapten Crow menyukai Macy karena penuh semangat dan kemudian meminta Sarah untuk menjaganya. Sarah membawa Macy ke kamarnya. Macy juga menceritakan tentang Sarah. Setelah itu Sarah memberi sebuah pisau kepada Macy. Saat sedang berbincang-bincang, kapal tiba-tiba bergetar. Kapten menyuruh semua kru berada di posisi masing-masing. Para kru mempersiapkan semua, membawa peluru meriam dan bersiap-siap berburu. Kapten Crow memberi perintah kepada pelempar harpun bersiap-siap. Melihat burung datang mendekati kapal tiba-tiba dibentur sesuatu yang membuat peluru meriam akan jatuh. Jacob dengan cepat menangkap kotak peluru itu. Namun ada satu peluru yang jatuh dan meledak. Kapten melihat ikon Red Blaster dan memerintahkan untuk mengisi meriam. Red Blaster mendekati kapal itu dan saat melompat, Red Blaster ditembaki yang membuat Red Blaster oleng. Kemudian dilempar tombak bertali dan membuat kapal terseret oleh Red Blaster. Kapten berusaha membuat Red Blaster lelah. Red Blaster membuat pusaran air yang membuat kapal tergoncang, membuat Macy terlempar keluar tersangkut di tali besar dan melihat Red Blaster di dalam laut. Kapten Crow mengambil tombak besarnya. Saat akan mendekat, Jacob berteriak bahwa kapal tidak kuat dan harus memotong talinya. Namun Kapten Crow tidak mempedulikannya dan tetap melanjutkan mendekati Red Blaster. Macy yang melihat keadaan kapal kemudian berusaha memotong tali kapal. Saat Kapten hendak melempar tombak, ia terpleset karena tali dipotong oleh Macy. Melihat itu, Kapten marah pada Macy dan mengancamnya. Namun Macy tidak peduli dan tetap memotong tali itu. Jacob berusaha menghentikannya, namun karena dia juga melihat sekitar, akhirnya membiarkannya Macy memotong tali itu. Setelah tali terpotong, Jacob dan Macy terlempar ke laut. Dalam laut, mereka bertemu dengan Red Blaster. Saat kemudian, Red Blaster meninggalkan mereka. Jacob dan Macy ke permukaan dan berusaha naik ke perahu kecil yang ada di dekatnya. Kapten Crow dengan marah meminta Jacob membawa Macy kepadanya. Namun Jacob mengatakan dia hanya anak kecil. Tiba-tiba Kapten Crow menodongkan pistol kepada mereka. Dari bawah kapal Jacob, Red Blaster memakan mereka. Kapten Crow terkejut dan panik. Jacob menyalakan lampu agar terang dan melihat sekitar. Ternyata mereka berada di dalam tubuh Red Blaster. Jacob kemudian memutuskan untuk mencari jalan keluar. Jacob mengikat tali dengan Macy. Jacob melihat cahaya dan kemudian mengikutinya. Macy yang terikat dengannya jadi mengikutinya. Mereka bisa melihat keluar. Ternyata mereka berada di lubang hidung Red Blaster yang sedang berenang di kedalaman. Saat berada di permukaan, Jacob ingin memburu Red Blaster. Namun tiba-tiba Red Blaster bersin dan membuat Jacob terlempar keluar. Jacob dan Macy bergelantungan di muka Red Blaster. Saat Macy ditangkap oleh Red Blaster, mereka bertatapan. Melihat hal itu, Jacob berusaha menyelamatkan Macy. Namun Macy berusaha menghentikannya karena ia merasa Red Blaster tidak jahat, yang membuat Jacob jatuh sedangkan Macy tersangkut di atas pohon. Red Blaster meninggalkan mereka di sebuah pulau yang dirasa banyak monster di dalamnya. Jacob dan Macy kemudian bergegas masuk ke hutan untuk mencari perlindungan dan makanan. Mereka beristirahat di dalam bekas rumah siput yang besar. Macy berpikiran kalau monster laut tidak jahat. Laut adalah rumah mereka dan manusia yang memburu lebih dahulu. Jacob kurang setuju dengan pendapat Macy. Menurut Jacob, manusia memburu monster karena monster sudah membunuh manusia. Karena hal itu, Macy menjadi bingung. Macy dan Jacob berdebat kenapa Red menelan mereka.
Messi menganggap itu sebagai bentuk perlindungan mereka dari ancaman Kapten Crow yang menodongkan pistol kepada mereka. Namun Jacob menyangkal Kapten Crow menodongkan pistol karena Messi karena ia memotong talinya dan Jacob mencoba mencegahnya. Beralih ke kapal Inevitable. Awak kapal sedang memperbaiki kerusakan, sedangkan Kapten Crow duduk menatap laut dengan sedih karena Jacob ditelan. Sarah memberitahu agar segera berlabuh, kalau tidak kapal akan tenggelam. Karena kru kewalahan mengatasi kebocoran kapal, Kapten Crow meminta mengganti haluan ke Pulau Mukes. Kru tampak terkejut mendengar hal itu. Salah satu kru bertanya, apa Kapten akan mengunjungi Gwen Batterby? Kapten tidak menjawab. Sarah mengatakan, bersepakat dengan dia bertentangan dengan prinsip pemburu. Kapten Crow marah, tidak peduli dengan prinsip yang membatasi dirinya balas dendam. Dia akan menggunakan cara apapun untuk membalas dendam kepada Red Blaster. Saat Messi terbangun, dia melihat monster biru kecil dan berusaha memberikan makan. Namun monster itu terus berlari sampai dia berada di atas telur-telur monster. Monster biru itu mau memakan yang dikasih Messi. Messi mengendongnya. Saat hendak pergi dari tempat itu, tidak sengaja menginjak telur monster itu. Jacob datang dan melihat Messi bersama monster biru itu. Ia kemudian mengambil monster biru itu dan membuangnya. Padahal Messi ingin menjadikannya peliharaan. Jacob menggendong Messi dan membawanya pergi. Namun tanpa sengaja Jacob juga menginjak telur itu dan membuatnya menetas. Telur-telur yang lain pun ikut menetas. Mereka dikejar oleh monster-monster kecil itu dan dianggap induk mereka. Namun tiba-tiba induk monster itu datang dan mengejar mereka. Mereka berusaha kabur menggunakan kapal, namun masih dikejar. Ternyata ada satu anaknya yang masih tertinggal dan Messi mengambil kemudian melemparkannya ke induknya. Saat sudah tidak dikejar, muncul monster lain yang menyerang mereka. Monster itu menangkap Jacob dengan kapalnya dan berusaha memakannya. Belum sempat termakan, monster itu diserang oleh Red Blaster. Red Blaster dan monster itu bertarung. Mereka saling mengalahkan. Messi yang berada di punggung monster itu berusaha membantu Red Blaster. Ia melompat ke mata monster itu dan membuat monster itu melepas Red dan membuat Messi terjatuh. Melihat kesempatan itu, Jacob melemparkan tombak ke arah monster itu dan mengenainya. Red Blaster melemparkan monster itu dan monster itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Messi diselamatkan oleh monster biru kecil. Messi berbicara dengan Red agar mau mengantar mereka ke pulau tujuan. Red kemudian menyelam dan membawa kapal itu di punggungnya. Messi senang melihat hal itu. Jacob berusaha berbicara dengan Red Blaster agar dia berbelok ke arah yang dituju, namun tidak berhasil. Messi mencoba berbicara dengannya dan menyampaikan maksudnya dengan gerakan yang membuat Red mengikuti gerakannya dan mau berbelok ke arah yang dituju. Messi melihat banyak tombak menancap di punggung Red dan berusaha mencabutnya satu persatu. Mereka melewati laut dan cuaca yang berbeda-beda. Kapal Inevitable telah sampai di Pulau Mukes. Kapten Crow menemui Gwen dan meminta racun darinya. Konon katanya siapa yang berurusan dengan Gwen akan terkena kutukan. Karena Kapten Crow tidak percaya, maka dia tetap mendatanginya. Gwen memperlihatkan senjata untuk menyuntikkan racun itu. Saat Gwen ditanya apa yang harus dikorbankan, dia menjawab, semuanya. Dan Kapten Crow sepakat. Saat persediaan makan habis, Jacob berusaha menangkap ikan namun tidak memperolehnya. Red membantunya dan membuat Messi mudah mendapat ikan. Dan mereka makan ikan yang cukup banyak. Melihat Messi yang kesulitan mencabut tombak, Jacob membantunya. Saat malam, Jacob membaca buku cerita milik Messi dan mengatakan bahwa berkali-kali ke pesisir itu tidak pernah melihat kota seperti yang buku ia tulis. Dari situlah Jacob dan Messi sadar mungkin bukan monster yang menyulut perang ini. Badai datang. Jacob dan Messi masuk dalam hidung Red agar lebih aman. Saat di kedalaman, mereka melihat banyak bangkai kapal dan monster. Messi berkata, bagaimana awal mula perang ini? Mungkin yang terpenting bagaimana akhirnya. Pagi harinya mereka sampai ke Pulau Rampaper. Jacob mengatakan Red Blaster hanya bisa sampai di sini karena berbahaya kalau lebih dari ini. Messi tidak ingin kembali ke pantai asuhan. Ia mengajak Jacob untuk mencoba menjadi keluarga. Setelah sampai di pulau, Jacob berterima kasih kepada Red dan memintanya untuk pulang. Di situ Jacob juga berjanji tidak akan memburu monster lagi dengan simbol mematahkan tombaknya. Namun tombak itu tidak patah, malah kaki Jacob yang sakit. Messi memeluk Red. Tiba-tiba Red seperti mencium sesuatu. Red berjalan mencari sumber bau itu. Di sana mereka melihat kapal kerajaan yang sedang bersiap-siap. Jacob meminta Red pergi dan tidak perlu bertarung, namun Red terlihat marah. Salah satu pasukan kerajaan melihat Red dan menembaknya. Karena tertembak, Red kemudian menuju kapal kerajaan itu dan menghancurkannya. Messi yang berusaha menghentikan Red sempat terkena ledakan dan membuat ia pingsan. Jacob berusaha menyelamatkan Messi. Jacob menembak Red dan membuat Red melihat Messi pingsan. Dari kejauhan datang kapal Kapten Crow dan memancing Red Blaster mendekatinya. Kapten Crow menembakkan senjata beracun itu dan membuat Red Blaster pingsan. Para kru mengikat Red Blaster agar bisa dibawa kepada raja dan ratu. Di sisi lain, Jacob dan Messi menghampiri kapal Kapten Crow. Messi dirawat di dalam kapal itu. Mendengar perbincangan Jacob dan Kapten Crow, tiba-tiba Messi bangun dan berusaha menyerang Kapten Crow.
dalam keadaan lemas. Jacob menahan dan menangkapnya. Pagi harinya, mereka sampai ke kerajaan. Di sisi lain, monster biru menyelamatkan Messi. Saat Messi melihat lambang kerajaan, dia seperti mengingat sesuatu. Dan ia mengecek semua buku yang ia baca. Disitulah ia tahu bahwa buku-buku itu karangan raja dan ratu. Ia kemudian bergegas memotong tali yang mengikat Red dengan diam-diam. Saat Red Blaster sampai di tengah kerajaan, para penduduk yang melihatnya bersorak gembira. Di tengah warga, Captain Crow akan membunuh Red Blaster. Namun dihentikan oleh Jacob. Jacob dan Captain Crow bertarung. Jacob kalah dan jatuh ke laut. Kru lain mencoba menolongnya. Sedangkan Sarah melihat Messi, ia malah membantu memotong tali itu. Setelah tali terpotong, Red Blaster bergerak dengan setengah sadar dan merusak bangunan. Raja menyuruh prajuritnya menyerang monster itu. Red Blaster melihat Captain Crow akan mengambil tombak. Ia mendekatinya. Saat Captain Crow hendak diserang, Red Blaster dihentikan oleh Messi. Sedangkan Jacob mengambil tombak dan mendekati Red, lalu berteriak, mengakhiri pembunuhan monster dan mematahkan tombak itu. Mereka naik ke punggung Red dan Messi mengatakan bahwa apa yang ditulis di buku itu semua palsu dan hanya karangan raja dan ratu. Messi menceritakan semua kebenaran yang ada dan para penduduk mendukung Messi. Messi, Jacob, dan Red Blaster pergi dari tempat itu. Raja dan ratu pun pergi juga. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi kapal yang berlayar untuk berburu monster. Semua hidup damai. Dan cerita pun usai.